Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Masih dalam studi kasus pembuatan aplikasi pasien rawat jalan dengan menggunakan Visual Basic 6.0. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bagaimana cara membuat coding di tombol edit atau di tombol update dan di tombol hapus. Nah, di sebelumnya ya, di data pasien itu kita sudah membuat coding pencarian atau search data dengan berdasarkan karakter. Jadi di sini tinggal yang belum berfungsi tombolnya itu tombol edit dan tombol hapus. Nah, itulah yang saya akan bahas bagaimana cara pembuatan codingnya di video tutorial kali ini. Oke, langsung saja kita buat codingnya. Jadi kita kembali ke Visual Basic-nya. Di form pasien yang pertama saya akan membuat codingnya untuk di tombol edit atau update data ya. Jadi langsung kita double klik untuk masuk di text editor untuk pembuatan codingnya ya. Jadi di sini kita langsung diarahkan di bagian button edit lalu di event click ya. Jadi pastikan teman-teman berada di button edit event click seperti itu. Nah, untuk coding tombol edit itu kita mulai dari harus memanggil dulu nama koneksinya ya, koneksi db ya dot execute. Nah, seperti ini, lalu kutip 2 kita ikuti dengan perintah SQL query untuk update data ya, seperti itu. Jadi perintahnya yaitu update nama tabelnya ya, tabel pasien ya, seperti ini, lalu diikuti dengan nama-nama filenya. Oke, saya buka dulu ya database-nya. Nah, jadi ini masih di tabel pasien ya. Jadi ini fil-filnya kalau teman-teman lihat ya. Oke, saya kembali ke Visual Basic. Saya lanjutkan update nama tabelnya, set nama-nama fil yang ingin kita ubah nantinya datanya. Di sini saya mau mulai. Jadi nanti yang akan kita update itu adalah nama sampai di nomor telepon. Seperti itu. Jadi berarti di sini saya copy filenya ya. Langsung saja saya copy, saya paste di sini, set nama pasien sama dengan kutip 1, kutip 2, lalu simbol dan diikuti dengan nama teksnya ya. Teks nama titik teks. Seperti itu ya. Lalu kita di sini spasi, tutup simbol dan, lalu spasi, kutip 2, kutip 1. Nah, ini baru satu fil, yaitu fil nama pasien. Nah, untuk fil selanjutnya kita harus pisahkan dengan tanda koma ya. Jadi antara fil yang satu dengan fil yang lainnya itu kita harus pisahkan dengan tanda koma. Nah, di sini kita lanjut, fil yang berikutnya itu adalah jenis kelamin. Saya copy ya. Di sini sama dengan ya, kutip 1, kutip 2, simbol dan, lalu di sini nama karena jenis kelamin itu bukan menggunakan text box tetapi menggunakan combo box. Di sini combo jenis kelamin titik teks ya, seperti itu, lalu ditutup lagi simbol dan, kutip 2, kutip 1. Jadi begitu seterusnya, lalu koma lagi. Kita lanjut lagi ke fil berikutnya, ada umur pasien sama dengan kutip 1, kutip 2, simbol dan, teks umur titik teks, simbol dan, kutip 2, kutip 1, koma, lanjut lagi ke fil berikutnya yaitu alamat pasien. Saya paste, saya buat lagi kutip 2, teks alamat.
teks alamat titik teks ya, seperti itu. Kita tutup, kutip 2, kutip 1. Lanjut lagi untuk field berikutnya, yaitu nomor telepon atau telepon pasien, sama dengan kutip 1, kutip 2, simbol dan teks telepon titik teks, lalu ditutup simbol dan kutip 2, kutip 1. Nah, ini sudah field terakhir. Lalu di sini kita memberikan kondisi where berdasarkan, jadi kita melakukan perubahan data atau pengeditan data berdasarkan field yang kita jadikan primary key. Nah, yang saya jadikan di sini primary key adalah nomor pasien, berarti where nomor pasien saya copy di sini, saya masukkan, lalu sama dengan kutip 1, kutip 2, simbol dan teks nomor pasien titik teks, seperti itu ya. Jadi kita tutup lagi kutip 2, kutip 1, lalu di sini kita tambahkan lagi kutip 2. Nah, kutip 2 ini adalah penutup dari kutip 2 yang sebelum update. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu perintahnya untuk update data atau perubahan data di Visual Basic. Jadi ini sebenarnya perintah yang kita gunakan adalah perintah SQL query ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar pemrograman database dengan perintah-perintah database seperti perintah DDL ataupun DML ya. Nah, setelah kita ubah, kita munculkan pesan checkbox. Jadi kita berikan pesan di sini, data sudah diubah, seperti itu ya. Kita tutup. Nah, di sini VB okay only. Nah, di sini kutip 2 pesan, tutup kutip. Nah, seperti ini. Setelah dimunculkan pesan, kita refresh kembali data yang ada di table dan di data grid ya, seperti itu. Berarti kita harus load. Di sini saya sudah membuat sebelumnya function refresh ya, atau sub refresh. Nah, ini nah, refresh ini fungsinya adalah untuk merefresh kembali, atau bisa juga kalau teman-teman tidak mau gunakan ini, di sini teman-teman bisa panggil call tampil data yang seperti ini ya. Saya copy saja, lalu seperti ini. Nah, di sini, nah kita paste di sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi perintah call tampil data ini sampai di sini di edit grid itu sebenarnya perintahnya untuk merefresh data kembali yang ada di table dan yang ada di data grid, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini perintah untuk edit. Kita coba jalankan, kita lihat hasilnya. Kita masuk di file, lalu data pasien. Jadi di sini logikanya untuk mengedit data kita harus memilih atau mencari dulu data terlebih dahulu ya. Contohnya ini saya cari data atas nama Asri gitu. Nah, di sini sudah ketemu ya, sudah ditampilkan di data grid. Saya klik OK. Nah, di sini muncul data di text box. Nah, tinggal kita melakukan perubahan atau pembaharuan data. Nah, ini jenis kelaminnya saya pilih laki-laki, lalu umurnya, contoh saya salah menulis umur, seharusnya di sini 31 gitu. Oke, setelah dilakukan perubahan data di masing-masing text box, kita tinggal klik edit untuk menyimpan perubahan data. Nah, di sini ada muncul pesan data sudah diubah. Saya klik OK. Nah, maka di sini data Asri yang tadinya di sini jenis kelaminnya hanya L, sekarang sudah berubah menjadi laki-laki, dan umurnya yang tadinya umur 30 sekarang sudah berubah menjadi 31. Nah, berarti coding yang kita buat di balik tombol edit ini itu sudah berhasil atau sudah benar. Oke. Nah, kita lanjut pembuatan coding
untuk tombol hapus. Jadi tombol hapus ini adalah bagaimana kita menghapus data yang sudah tersimpan di database atau sudah tersimpan di table ya. Oke, kita langsung saja buat codingnya. Ya, langkahnya sama, kita double klik saja di sini ya. Double klik di tombol hapus, lalu pastikan teman-teman berada di button hapus dengan event klik ya, yang ini event klik seperti itu. Nah, yang pertama di sini kita mendeklarasikan dulu sebuah variabel. Contoh, saya membuat variabel d as string. Nah, seperti ini ya. D sama dengan di sini ya, ini checkbox. Baru di sini kita buat seperti ini. Nah, di dalamnya kita memberikan pesan yakin hapus data. Nah, gini. Jadi ini adalah sebuah interaksi, jadi kita memberikan tanda tanya seperti itu. Kita tutup kutipnya, lalu kita di sini berikan koma. Di sini muncul VB yes no atau yes or no. Jadi ada dua pilihan, yes or no. Seperti itu. Di sini plus VB information. Jadi ini sebuah informasi, ada pesan seperti ini. Oke, jadi kita tutup. Nah, di sini if d ya, variabel d sama dengan VB yes dan ya, koneksi db.execute. Lalu di sini buka kutip, lalu diikuti dengan perintah SQL untuk delete data. Seperti itu, berarti perintahnya delete from nama tabelnya pasien ya, tabel pasien, where. Jadi kita melakukan penghapusan data atau delete data berdasarkan field primary key atau field yang unik. Nah, di sini yang saya jadikan parameter yaitu nomor pasien. Kenapa bukan field yang lain? Karena kalau kita melakukan penghapusan data berdasarkan contohnya nama bisa saja sama. Jadi kalau saya contoh menghapus datanya atas nama Asri, nah ketika di table itu ada 10 atas nama Asri, berarti semuanya ikut terhapus. Nah, jadi kita jadikan di sini parameter where, yaitu adalah berdasarkan field yang unik. Nah, di sini yang unik atau yang dijadikan primary key adalah nomor pasien, karena nomor pasien itu tidak ada yang sama gitu. Oke, sama dengan kutip 1, kutip 2, simbol dan teks nomor pasien titik teks, seperti itu. Oke, jadi tinggal kita tutup simbol dan kutip 2, kutip 1, lalu kutip 2. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita refresh kembali datanya sama. Jadi kita copy lagi yang ini ya. Saya copy. Nah, di sini. Nah, jadi ini adalah perintah untuk refresh data, merefresh perubahan data. Jadi ketika ada data yang sudah dihapus di table itu kita refresh kembali supaya data itu tidak akan tampil lagi di table. Oke, jadi ini sudah. Jadi kurang lebih seperti ini perintah untuk delete ya. Sebenarnya perintah untuk delete adalah yang ini, yang baris yang satu ini ya. Delete from table pasien where nomor pasien berdasarkan nomor pasien yang ada di teks nomor pasien gitu. Setelah melakukan penghapusan maka di refresh kembali call tampil data berdasarkan di data grid 1 ya, seperti itu. Kalau ini yang di atas hanya sebuah pesan, muncul sebuah pesan sebelum melakukan penghapusan.
ada interaksi dulu, yakin untuk menghapus data. Di situ ada pilihan yes or no seperti itu. Oke, kita langsung jalankan, kita lihat hasilnya. Data pasien. Jadi untuk menghapus data logikanya sama juga, kita harus melakukan pencarian dulu data yang mana yang kita mau hapus. Contohnya mutmainnah, ini kita mau hapus, kita klik dulu oke, kita tampilkan datanya di sini. Setelah tampil datanya, maka kita lakukan penghapusan data. Jadi kita klik hapus. Di sini ada pesan, ya ada sedikit kesalahan atau ada errornya block if. Ya, karena di sini kita menggunakan if, ya di sini kita harus tutup and if. Nah, itu jadi itu yang biasa yang kita lupa ya, seperti itu. Oke, saya jalankan kembali. Jadi saya cari dulu data yang kita mau hapus seperti itu. Oke, setelah datanya ditampilkan di sini, saya klik hapus. Nah, di sini ada pesan muncul. Yakin hapus data? Ketika saya pilih no, maka tidak akan terjadi apa-apa. Seperti ini. Dan ketika saya pilih yes, maka data yang ada di data grid itu akan terhapus ya, atau akan hilang seperti itu. Oke. Nah, jadi tombol edit dan tombol hapus itu sudah kita berikan coding dan semuanya berjalan dengan baik dan benar seperti itu ya. Berarti logika atau coding yang kita berikan di balik masing-masing tombol ini itu sudah berhasil dan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, jadi saya rasa cukup untuk pembahasan pembuatan coding edit dan coding tombol hapus pada aplikasi pasien rawat jalan ini.